Baik pemirsa, terkait dengan rokok ilegal yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, tentu masih akan kami ulas kembali di segmen terakhir kali ini, yang mungkin pemirsa juga masih penasaran sebenarnya apa sih gembur rokok ilegal yang selama ini juga masih digaungkan masyarakat, tentu juga Bea Cukai yang menjadi tuan rumah dari program gembur rokok ilegal itu sendiri. Terkait dengan DBHJHT ini kembali ke Ibu Zanariah ya Ibu ya, terkait dengan DBHJHT yang selama ini sudah dilakukan melalui pengembaliannya ke masyarakat melalui beberapa program pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya. Kira-kira ada kendala nggak Bu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Kediri? Jadi untuk regulasi pengelolaan DBHJHT ini di daerah yang ada saat ini masih membatasi, memang kendalanya itu penggunaan dana dalam beberapa bidang saja, seperti kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Nah, untuk daerah yang mendapat alokasi besar seperti Kota Kediri, tentu perlu keleluasaan regulasi, karena masih banyak kebutuhan yang memerlukan pendanaan ini, agar dana yang besar ini dapat tersalurkan manfaatnya semaksimal mungkin bagi masyarakat Kota Kediri. Dan beberapa waktu yang lalu, saya sudah diskusi nih sama Pak Naryo. Semoga ke depan kriterianya itu bisa diperluas, karena kan beda sekali dengan anggaran yang kata Pak Naryo tadi, Kota Kediri ini besar, kemungkinan memang kita tuh sudah jenuh masyarakatnya. Nah, minta dirubah atau ditambahkan lah ya Pak ya, PMK-nya gitu. Kira-kira bagaimana Pak Sunaryo menanggapi hal ini? Nah, ini harus kolaborasi Bu, saya sepakat sekali Bu, memang untuk wilayah tertentu seperti Kediri khususnya ini harus ada fleksibilitas lebih, meskipun tetap dikat ya. Misalnya begini, sektor pariwisata harus kita bangun, ya kan? Nah, bisa munculkan di situ di regulasi yang baru yang kita usulkan misalnya. Itu akan makin bisa menjadikan kota ini ya tidak hanya rokok yang bagus, tapi sektor lain, ya kan? Kemudian pendidikan, ya kan? Kan sekarang praktis dari sektor pendidikan hampir nggak boleh dari sini kan. Nah, kalau misalnya tidak hanya pelatihan ya, bisa dialokasikan dari DBA, saya kira bisa menyerap lebih banyak lagi. Dan ini kalau ditulis di regulasi, saya kira semakin bisa bermanfaat DBA itu, khususnya bagi kantor-kantor atau wilayah yang DBA-nya besar. Seperti itu. Oke, baik, jadi memang untuk pengalokasian dana ini nantinya yang terserap ini juga ketika dana yang terserap semakin banyak, jadi nanti harapannya mekanisme perluasan dari penyaluran untuk DBHJHT ini juga semakin banyak lagi. Itu semoga tahun depan ya terrealisasi. Baik, untuk terkait dengan mekanisme penyaluran DBHJHT kepada masyarakat sendiri, Bu Zanariah, di pemerintah Kota Kediri ini seperti apa? Jadi untuk mekanisme penyaluran dari DBHJHT ini masing-masing punya program, yaitu melalui perwali masing-masing. Misalnya jaminan kesehatan nasional, bantuan modal, pelatihan keterampilan, hingga jam sostek naker rentan. Sehingga tiap program beda mekanisme penyalurannya. JKN misalnya dibayarkan langsung oleh pemerintah Kota Kediri, lalu untuk program bantuan modal disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Oke, iya. Jadi kalau untuk pengkategorian penyaluran DBHJHT itu ada berapa bidang Pak Sunaryo, termasuk kesehatan juga tadi? Kalau dalam konteks tugas kami ya, itu kan terkait dengan enforcement ya. Itu ada untuk KIHT. KIHT ini program pencegahan sebenarnya, mendorong bagi yang industri rumahan mau daripada produksi yang putihan mending diberi izin, ya kan. KIHT, kawasan industri hasil tembakau itu kan. Kemudian ada penegakan hukum dalam bentuk penyuluhan, ada operasi bersama seperti itu. Kalau untuk secara keseluruhan DBA memang ada untuk peningkatan kualitas lingkungan sosial, kemudian yang kedua untuk pengembangan industri, ya kan. Kemudian ada untuk penyuluhan, ya. Jadi yang seperti ini yang saya kira berbagi tugas antara wali kota kemudian dengan kantor.
Bea Oke, cukai. baik. Tadi sudah sedikit disinggung terkait dengan ketika ada produsen rokok ilegal lebih baik mengurus izinnya sehingga menjadi legal. Nah, apakah orang-orang yang belum mengurus izin ini faktornya apa Pak kira-kira? Apakah izinnya ini rumit ataukah biayanya yang mahal sehingga mereka udahlah bikin rokok ilegal aja seperti itu atau bagaimana Pak? Nah ini kalau di Bea Cukai Kediri alhamdulillah ya perizinan sangat mudah ya. Ini kami juga lihat di wilayah lain juga sama, di Nganjuk, Jombang, kabupaten relatif mudah ya kan. Dan kami pastikan free ya, dan kami support terkait dengan bagaimana untuk bisa berusaha dengan baik ya kan. Nah kalau memang ada satu tahapan yang saya kira ini menjadi mitigasi Bu bagi siapa yang akan berusaha, kita wawancara. Kita pastikan apakah dia tahu tentang rokok, bahan baku dari mana, punya pengalaman tidak, marketnya kemana. Ini bagian mitigasi. Sehingga pasti yang berusaha adalah yang tahu rokok, dan ya bagian dari mencegah rokok itu beda dengan barang lain. Ketika sudah punya izin, menjual juga harus dilekati bea cukai. Laporan rutin tiap sebulan sekali ya kan, untuk memastikan antara pita yang dibeli dan yang diproduksi sama seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang untuk mengelabui petugas ini dari para produsen rokok ilegal ini sangat luar biasa juga ya. Kalau kita lihat dari mungkin mereka kayak menyingkirkan beberapa merek begitu ya Pak. Misal nih ada merek Magnum diganti dengan mereknya Makmum seperti itu. Atau mungkin dari rokok mereknya Sukun diganti merek Dukun, nah begitu. Itu memang salah satu upaya untuk agar aman. Tapi kalau misal mungkin itu dipidanakan oleh pabrik rokok yang legal, itu bisa ya Pak kira-kira? Di prosedur penetapan tarif ada klausul. Kalau pabrik yang punya merek memiliki kesamaan nama atau bunyinya, itu bisa dicabut Bu. Kan di sini maaf saya sebut nama mereknya, ada gudang garam kan. Gudang banyak sekali, ada gudang gandeng, gudang gandum, ya kan. Nah yang seperti ini yang kita harus cek betul. Kalau desainnya sama persis, kita tolak. Namanya sama persis, kita tolak. Dulu ada merek, maaf ini, saya sebut nama juga di Jawa Tengah, 7B. Ya kan? Desainnya sama dengan 76. Ini kan merek yang sudah berjalan ya. Nah ini kita tolak. By sistem kita tolak. Makanya merek yang didaftar harus memang punya dia, kemudian punya haki juga, ya kan, dan tidak memiliki kemiripan dengan yang lain. Karena yang lain ini udah bayar cukai. Nah, bahaya kalau ada merek sama, tiba-tiba kok ganggu yang sudah bayar cukai. Nah ini tidak adil, seperti itu. Oke, jadi memang ini terkait dengan hak merek berarti ya Pak nanti urusannya. Oke, kalau untuk terkait dengan Bu Zanariah melihat perkembangan industri rokok saat ini itu bagaimana Bu? Jadi kalau perkembangan industri rokok saat ini cukup pesat. Apalagi di Kota Kediri ada salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, serta ada pula beberapa pabrik rokok yang sedang berkembang dan sudah berpita cukai. Secara skala ekonomi bisa dilihat pada kontribusi PDRB Kota Kediri tahun 2022 di mana industri pengolahan share-nya kurang lebih 80. Oke, jadi memang kalau melihat dari industri rokok di Kota Kediri sendiri ada salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia. Nah, memang ini juga harus sebenarnya ini merupakan tantangan juga bagi pemerintah Kota Kediri dan juga Pak Naryo dari Bea Cukai Kediri untuk memberantas rokok-rokok ilegal gitu ya, agar nanti tidak turun dari anggaran cukainya seperti itu. Kalau untuk mungkin ini terkait, kita agak mundur ke belakang sedikit Pak Sunaryo, terkait dengan semester terakhir ini kerugian negara terhadap rokok ilegal itu berapa sih kira-kira? Ada di level nasional tahun 2022 itu kan, itu sekitar nilainya itu 5,8%. Tapi angkanya nanti kami coba cek ya berapa nominal. Tapi 5,8% itu yang 2022. Nah ini memang tantangan berat ya dengan industri yang sangat besar, sebarannya cukup masif ya kan. Dan satu lagi sebenarnya kan dari aspek daya beli kita tidak terlalu kuat lah. Dengan rokok yang tinggi, konsekuensi juga tantangannya untuk terus menekan agak
agak berat, tapi kami terus didukung oleh teman-teman Satpol PP ya, saya kira bisa menekan seperti itu. Oke, kalau untuk indikator keberhasilan dari pemberantasan rokok ilegal sendiri ini sejauh ini apa Pak Sunaryo? Kami punya survei rutin 2 tahunan yang digelar oleh lembaga independen UGM ya, itu menjadi indikator bagaimana perkembangan rokok ilegal. Pernah tahun 2020 3% ya kan, kemudian 2022 agak naik ya kan, kemudian sebelumnya pernah 6%. Jadi memang ini menjadi ukuran bagaimana penanganan dan termasuk pola kebijakannya. Menaikkan seberapa, ini harus mempertimbangkan yang berapa ilegal ya kan, efeknya seberapa, harus kita hitung itu, seperti itu. Dan yang kedua, penerimaan juga. Kalau penerimaannya bisa optimal ya berarti alhamdulillah kita bisa neken ya kan, sehingga makin banyak yang bayar juga, seperti itu. Oke, jadi memang tadi juga sudah sempat disampaikan pemirsa terkait dengan rokok ilegal ini tidak hanya dari petugasnya saja, baik pemerintah ataupun bea cukai, tapi masyarakat juga harus sadar ya Pak, bahwa oh ini ada rokok ilegal atau mungkin ada temuan rokok ilegal. Ini bagaimana masyarakat bisa melaporkan ini, arahnya kemana Pak kalau mau melaporkan? Bisa menyampaikan ke langsung kantor kami, kantor Bea Cukai Kediri ya, atau ke Satpol PP. Ya, itu kita akan menjadikan database, kemudian kita akan tindak lanjuti ya. Kita akan bareng-bareng untuk bisa diteliti lebih lanjut, seperti itu. Dan memang rokok ilegal itu bagaimana untuk mengatasinya, tanggung jawab bersama. Ya konsumennya, ya aparatnya, seperti itu. Oke, kalau untuk perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan rokok ilegal ini, apakah sudah dilakukan Pak selama ini? Pasti, pasti. Bentuknya seperti apa? Ya kalau kami pastikan informasi siapa yang menyampaikan pasti kami lindungi. Ya, karena ini bagian dari tidak hanya aspek strategi, juga aspek hukum juga, kan, seperti itu. Jadi jangan takut, sampaikan kalau ada informasi sehingga kami bisa tertib lanjut. Seperti kemarin di Nganjuk ya, izin kami langsung turun selama sebulan. Ada distributor kami kenain sanksi, ada retail kami kenain sanksi. Begitu ada informasi dari teman-teman Satpol PP Nganjuk, seperti itu. Jadi langsung turun kami. Dan pasti kita jaga betul. Seperti itu. Oke, kalau selama ini Pak, temuan-temuan rokok ilegal itu yang masuk di wilayah Bea Cukai Kediri, informannya itu kira-kira memang dari masyarakat sendiri atau dari petugas Pak? Banyak. Dari petugas ada, dari Satpol PP ada, dari pengecer ada, dari maaf kita kan kumpulin PJT di wilayah Nganjuk, Jombang, Kediri itu kan, kota juga. Mereka juga nyampaikan, begitu ada, Pak ini ada rokok nih. Nah, mereka takut juga kalau sampai bisa ditangkap kan mereka kena masalah juga itu, seperti itu. Jadi semua lini kita optimalkan, memberi masukan. Oke, kalau ini hal yang pengen saya tanyakan ke Pak Sunaryo nih Pak, kalau misal mungkin dari masyarakat ingin melaporkan rokok ilegal, mungkin kan ada rasa takut begitu ya, atau mungkin aduh saya gimana ini cara melaporkan gitu. Nanti ketika sudah berhasil melaporkan, apakah dari Bea Cukai sendiri memberikan reward Pak? Karena ini juga salah satu membantu tugas Bea Cukai sendiri. Nih. Jadi begini, secara apa ya, ya kami punya anggaran, tapi konten untuk pengumpulan informasi. Kalau misalnya langsung begitu dapat langsung kita kasih, ya nggak demikian formatnya. Soalnya nggak ada mekanisme seperti itu Bu. Tapi kalau misalnya pas mereka bekerja untuk kita ada kos ya kita melalui dana informan seperti itu. Tapi tidak misalnya dapat langsung sekian, nah itu nggak ada mekanisme seperti itu. Jadi memang harus diusut dulu, kalau memang itu terbukti nanti mungkin akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Bea Cukai sendiri. Dari Bu Zanara mungkin terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat? Kepada seluruh masyarakat, utamanya warga Kota Kediri, agar tidak membeli rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Dan jika menemukan atau mengetahui ada toko yang menjual produk rokok tanpa pita cukai, dapat melaporkan kepada kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai terdekat. Mari bersama kita gempur rokok ilegal.
Ya, luar biasa. Mari bersama kita gempur rokok ilegal adalah salah satu tagline yang saat ini juga digencarkan oleh Bea Cukai Kediri dan tentunya dari pemerintah Kota Kediri. Terakhir Pak Sunaryo, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait rokok ilegal ini? Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Zanaria atas supportnya dan kolaborasinya sehingga terkait dengan enforcement di kantor kami berjalan dengan baik, dan kepada masyarakat untuk selalu aware juga karena ini tugas kita bersama. Ketika ilegal bisa ditekan, maka penerimaan cukai bisa optimal, DPH-nya juga bisa makin besar ke masyarakat juga. Demikian. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Kalau boleh kita highlight ya terkait dengan rokok ilegal ini memang sangat membahayakan ketika semakin marak di masyarakat. Karena penerimaan dari cukai sendiri ini juga berdampak kepada negara, tentu juga ke daerah yang nantinya akan kembali disalurkan ke masyarakat dan berguna dari masyarakat juga. Jadi memang dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat, begitu Pak Sunaryo. Baik, saya ucapkan juga terima kasih untuk Ibu PJ Wali Kota Kediri dan Pak Sunaryo sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami. Dan pemirsa, akhirnya 60 menit sudah dialog kita dalam Gempur Rokok Ilegal edisi hari ini. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.